Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak dan jemaat Gereja Kristen Jawa Karanganyar yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Karanganyar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat Paskah 2020. Saat ini kita akan beribadah. Bersama-sama kita menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Mari kita mengambil saat teduh. Hari ini adalah hari yang istimewa. Karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji, muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup, sekarang dan selamanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ibadah perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara, sekarang dan sampai selamanya. Yesus bangkit, nyanyilah. Yang bisa
Jemaat disilakan duduk. Mari bersama-sama kita datang kepada Allah untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita dalam doa secara litani. Mari kita berdoa. Ya Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angku dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan dan kepandaian kami. Kami mohon, dalam keriuhan hidup, seringkali kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kebancuhan hidup. Kami mohon, oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon, saya undang Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Berbahagialah kita, karena Allah kita penuh kasih dan setia. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Setialah.
Jemaat disilakan duduk. Marilah sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama di dalam litani. Marilah berdoa. Ya Tuhan Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang, bimbinglah kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan akan kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian kesaksian akan firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat-malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului mereka ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar dengan setia, percaya dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut kesaksian Injil Matius, orang yang pertama kali mengetahui bahwa Tuhan Yesus bangkit dan pertama kali diutus mewartakan kebangkitan itu adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Yang pertama mendengar berita kebangkitan Tuhan Yesus dan diutus untuk mewartakan adalah para perempuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak sesederhana mengatakan yang diutus dan mendengar pertama kali para perempuan. Karena para perempuan itu pasti mengalami pergumulan yang sangat hebat sebelum mereka menerima kabar dan pengutusan itu. Mari kita perhatikan bersama-sama. Mereka kehilangan guru mereka yang dihukum di atas kayu salib. Lalu pagi-pagi benar hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur Yesus untuk melihat Yesus. Mereka masih ada dalam keadaan duka, dalam kesusahan.
Mereka masih dalam kebimbangan dan kemudian dikisahkan mungkin ketika mereka dalam perjalanan ada gempa bumi yang sangat hebat sehingga kemudian pintu kubur itu terbuka dan malaikat Tuhan duduk di atas kubur itu dan perempuan-perempuan itu menyaksikan hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan, kita cermati dengan sungguh-sungguh. Kehilangan gurunya karena mati di atas kayu salib, mengalami gempa yang hebat, lalu melihat malaikat Tuhan yang dikatakan wajahnya seperti kilat dan pakaiannya seperti salju. Mereka pasti terguncang. Bahkan prajurit-prajurit yang menjaganya ketakutan sampai seperti mati dikatakan di sana. Tetapi malaikat itu katakan kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut, sebab aku tahu engkau mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, ia sudah bangkit. Sekarang katakanlah kepada murid-muridnya, pergilah ke Galilea, sebab di sana Yesus akan menampakkan diri kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian dilakukan oleh perempuan-perempuan itu? Mereka segera berlari untuk bertemu dengan murid-murid yang lain dengan perasaan takut dan sukacita yang amat besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sulit digambarkan kalau dikatakan takut dan sukacita yang amat besar. Sukacita kok takut, takut kok sukacita. Nampaknya ini menggambarkan bahwa mereka belum sepenuhnya bisa memahami peristiwa yang sedang terjadi, sekalipun itu dikatakan oleh para malaikat. Mereka berlari, dan berlari pun bukan sekedar pengen berjumpa dengan para murid dengan segera, karena mereka sekali lagi belum bisa memahami sepenuhnya. Jadi sekali lagi tidak semudah kita mengatakan yang pertama diberitahu adalah para perempuan, lalu perempuan juga yang pertama kali diminta untuk mewartakan kebangkitan. Mereka mengalami proses yang luar biasa sebelum akhirnya mereka punya keberanian untuk melakukan pewartaan kebangkitan Tuhan. Dan ketika mereka masih bingung, ketika mereka masih bimbang itu, Tuhan Yesus menjumpai mereka di jalan. Tuhan tidak membiarkan mereka dalam kebimbangan. Tuhan tidak membiarkan mereka dalam keraguan. Tuhan menjumpai mereka, dan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, maka Tuhan memberikan salam damai sejahtera kepada mereka. Itu yang pertama. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kepada mereka anugerah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan-perempuan itu diizinkan oleh Tuhan untuk kemudian memeluk kaki Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus. Buat saya ini luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Karena itu artinya Tuhan Yesus mengizinkan para perempuan itu mencurahkan perasaannya, mencurahkan kerinduannya, mencurahkan cinta kasihnya, supaya dia kemudian dikuatkan kembali. Sentuhan mereka pada kaki Tuhan Yesus membuat mereka kuat sebagai murid-murid Tuhan. Ini cari barang yang mewah, barang yang istimewa di tengah-tengah zaman sekarang. Kenapa? Karena orang harus melakukan physical distancing. Orang tidak boleh bersalaman, orang tidak boleh berdekatan, harus jaga jarak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya melayat. Ada ibu seorang jemaat yang meninggal dunia. Begitu sampai di tempatnya, karena di depan orang banyak, saya hanya menangkupkan tangan di depan dada lalu saya membungkuk. Apa yang terjadi? Saya melihat mata ibu itu berkaca-kaca. Hati saya menangis. Ya Allah, saya tidak bisa menyentuhnya. Saya tidak bisa menunjukkan kasih saya, cinta saya, empati saya, bela rasa saya kepada dia yang sedang berduka. Saya tidak bisa menyentuhnya. Tapi perempuan-perempuan itu diizinkan untuk mencium kaki Tuhan Yesus, memeluk kaki Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan dicontoh. Dalam situasi sekarang ini tidak baik. Tapi saya tidak tega melihat matanya yang berkaca-kaca. Jadi saya raih tangannya, saya peluk dan saya cium ibu itu.
Dan akhirnya dia menangis. Sentuhan kami, pelukan kami menjadi kekuatan bagi ibu itu. Saya terpaksa harus melakukannya meskipun harus menempuh resiko, karena itu yang diperlukan oleh ibu itu. Dan kalau Tuhan Yesus pada waktu itu izinkan perempuan itu melakukannya, karena memang Tuhan Yesus sungguh mengasihi mereka, sehingga mereka bisa menguatkan diri mereka dengan menyentuh kaki Tuhan Yesus, memeluk kaki Tuhan Yesus dan menyembahnya. Ini perhatian yang luar biasa, ini kasih yang luar biasa. Dan setelah perempuan-perempuan itu dikuatkan, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jangan takut. Ditegaskan dengan kata-kata jangan takut, jangan ada kecemasan, jangan ada kebimbangan. Ada kepastian sekarang bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, sebab mereka sudah menyentuhnya, memeluk kakinya, mencium kakinya, menyembah kakinya. Lalu Tuhan katakan kepada mereka, sekarang pergilah kepada sahabat-sahabatku. Tuhan Yesus tidak lagi menyebut murid-muridku, tapi sahabat-sahabatku. Dan katakan kepada mereka, aku sudah bangkit, pergilah ke Galilea, dan di sana mereka akan menjumpai aku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, lalu perempuan-perempuan itu pergi dengan hati yang mantap sebagai pewarta. Sebagai orang-orang yang pertama memberitakan sukacita kebangkitan Tuhan, karena Tuhan sudah menang atas kuasa maut. Sukacita ini juga yang kita miliki sekarang, yang kita rasakan sekarang ketika kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi barangkali ada yang mengatakan begini, bagaimana kami bisa merasakan sukacita ini? Bagaimana kami bisa merasakan kegembiraan ini kalau di tengah-tengah kehidupan kita mengalami banyak persoalan, kita mengalami banyak masalah. Ada persoalan ekonomi, ada sakit penyakit, ada masalah rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan antar saudara, ada masalah di kantor, dan yang paling besar yang kita hadapi bersama-sama sekarang, kita sedang menghadapi bencana wabah COVID-19. Bagaimana sukacita Paskah itu bisa kita rasakan? Apakah kalau sekarang kita bersama-sama merayakan Paskah dalam ibadah ini, kemudian kita melihat keluar esok pagi, bencana ini pasti kemudian berakhir, bencana ini pasti kemudian selesai? Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak. Atau bahkan kita bisa memastikan tidak. Tetapi saya mau mengatakan begini, keadaan di luar sana mungkin tidak berubah, tapi keadaan di dalam sini berubah oleh karena perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Sebab sama seperti Tuhan Yesus menjumpai Maria Magdalena dan Maria yang lain dalam masa Paskah itu, sekarang pun Tuhan juga menjumpai kita dalam keadaan kita masing-masing. Tuhan menjumpai kita yang bimbang, Tuhan menjumpai kita yang resah, Tuhan menjumpai kita yang dalam keprihatinan, dan Tuhan mengatakan kepada kita pertama-tama, damai sejahtera ada padamu, dan Tuhan mengizinkan kita untuk memeluk kakinya supaya kita bisa mencurahkan seluruh keluh kesah kita. Tuhan menguatkan kita, dan Tuhan kemudian mengutus kita, pergilah, wartakan kebangkitan, katakan kepada saudara-saudaraku. Di luar mungkin belum ada perubahan, tapi di dalam sini ada perubahan ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengakhiri dengan sebuah kisah. Pada bulan Maret tahun 2019 diselenggarakan sebuah pertemuan ekumenis untuk para pemuda di Libanon yang dihadiri kira-kira 1.600 orang pemuda dari 43 denominasi gereja dari berbagai negara. Ada seorang yang datang di pertemuan itu, seorang pemuda dari Suriah, perempuan namanya Sarah. Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan, Sarah memberikan kesaksian
kepada mereka yang datang pada waktu itu. Kesaksiannya kira-kira begini. Saudara-saudaraku, saya gembira bisa mengambil bagian dalam pertemuan ini. Khususnya saya bisa bertemu dengan pemuda-pemuda dari banyak negara yang di negaranya tidak terjadi perang. Di tempat saya di Suriah kira-kira sudah 8 tahun menjadi medan perang. Kota Aleppo, kota tempat tinggal saya, hancur rata dengan tanah karena perang. Setiap hari kami mendengar suara ledakan bom, suara tembakan. Kami harus bersembunyi, kami harus melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Di sini, bersama-sama dengan teman-teman semua yang saling memperhatikan, mengasihi dan mendoakan, saya bisa tidur lebih lama. Saya bisa tidur lebih nyenyak. Sebab saya tidak mendengar bom, tidak mendengar tembakan, dan saya tidak dikejar-kejar oleh musuh yang mengancam nyawa saya. Saya senang sekali. Ada banyak orang yang mendukung saya. Tetapi kalau besok saya pulang ke Suriah, pertemuan ini tidak akan mengubah keadaan di Suriah. Saya masih harus berlari, saya masih harus bersembunyi, saya harus melindungi diri saya supaya saya tidak diancam oleh kematian. Tidak ada perubahan di luar, tetapi ada perubahan dalam hati saya. Saya merasa lebih tenang, saya merasa lebih damai, saya merasa lebih berani, dan saya merasa lebih berpengharapan karena saya tahu ada saudara-saudara seiman, ada kawan-kawan saya dari berbagai negara yang mendukung saya, yang mendoakan saya untuk keselamatan saya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga kita. Mungkin seketika dengan Paskah ini keadaan di luar kita tidak berubah, tetapi kita memastikan hati kita sudah berubah. Menjadi lebih berani, menjadi lebih tenang, menjadi lebih punya pengharapan. Karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang mengizinkan kita untuk memeluknya, mencurahkan segala isi perasaan kita. Tuhan Yesus yang menguatkan kita, dan Tuhan Yesus yang mengutus kita untuk mewartakan kebangkitannya semampu kita, sekuat kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening, kita merenungkan Tuhan ini bersama-sama. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Kekasih Tuhan, marilah sekarang kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa di dalam litani. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka.
mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan-persoalan ekonomi, pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami kaum muda untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dalam proses pemulihan kesehatan maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolong mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkanlah hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami, yang semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan, Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya, demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat yang 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tabur waktu pagi. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mencukupi kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami.
Sucikanlah persembahan kami, pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Kami mohon. Dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Bapa yang rahimi, berkatilah kami yang dengan rela hati telah mengulurkan tangan mengaturkan persembahan ini. Berkati setiap upaya maupun pekerjaan kami. Cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua mampu melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami, baik pikiran, buah kehidupan, maupun harta benda kami. Kami mohon. Dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, seperti pada permulaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara, undurlah dari tempat ini, pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Syukur kepada Allah. Tuhan mengutus kita.